Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini adalah hari terakhir bagi kita untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa menyusun RPP dengan benar. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang harus diketahui bahwa dalam sesi ini adalah sesi video ke-19. Adalah video yang terakhir untuk mata kuliah penyusunan RPP dan instrumen penilaian. Dalam video ini saya mau menjelaskan KKM atau kriteria ketuntasan minimal dan teknik penilaian setelah sebaran soal masing-masing butir. Kita masih ingat bahwa satu RPP adalah satu materi pokok. Saya ulangi. Kita masih ingat bahwa satu RPP adalah satu materi pokok yang terdiri dari KDKI 3 aspek pengetahuan, KDKI 4 adalah aspek keterampilan, KDKI 1 adalah sikap spiritual, KDKI 2 adalah sikap sosial. Itu satu RPP, yaitu satu materi pokok. Dalam satu RPP itu harus ada KKM-nya. Kapan siswa itu lulus, kapan tidak lulus. Jadi ada standar minimal lulus. Jadi ada namanya lembar kerja untuk semuanya adalah KKM. Ini ada kolom KKM. Yang pertama adalah KD, kolom 2 adalah indikator, kolom 3, 4, 5, 6 adalah KKM. Kolom 3 itu ada kompleksitas, ada kolom 4 ada daya dukung, kolom 5 adalah ada indeks siswa, kolom 6 adalah rata-rata, kolom 7 adalah teknik kepenilaian, kolom 8 adalah sebaran soal. Ini harus diisi ya. Cara ngisinya adalah langkah pertama adalah copy dulu. Ya, salin dulu KD sama indikatornya. Jadi saya copy dia KD sama indikator. Semuanya di copy KD sama indikator. Jadi KD KI 3, KD KI 4, KD KI 1, KD KI 2. Ini ya. Ini sudah saya copy. Ya, ini ada Anda tinggal ngopi di atas di kolom RPP. Ini ada KD KI 1, ada indikator. Jadi ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini ya, ini ada indikator
penyampaian kompetensi. Nah, ini harus diisi ya, atau disebut dengan IPK. Jadi IPK. Nah, ini copy dulu ya. Jadi mulai KD1, KD1 dengan IPK-nya, KD2 dengan IPK-nya, KD3 dengan IPK-nya, KD4 dengan IPK-nya. Ini dua hal ya, di copy dulu ya. Langkah pertama itu. Langkah 2, kita harus tahu rambu-rambunya. Ini ada rambu-rambu untuk KKM. Yang pertama adalah kita baca ini ya, kompleksitas. Jadi ada di bawah. Kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan materi. Jadi semakin sulit, jika materi itu sulit maka KKM-nya rendah, antara 50 dengan 64. Itu jika materi sulit, jadi materinya sangat kompleks itu, maka nilainya antara 50 dengan sampai 64. Jika materi ini itu sedang, ya, nilainya adalah 65 sampai 80. Jika materi itu mudah, rendah, jadi nilainya adalah 81 sampai 100. Ini adalah kompleksitas untuk materi. Jadi jika materi itu sulit, maka KKM-nya tidak boleh tinggi, ini ya, tidak boleh tinggi. Jadi KKM-nya adalah 50 sampai 64. Jika materi itu sedang, maka ini 65 sampai 80. Jika materi itu mudah, tidak sulit, berarti nilainya antara 81 sampai 100. Nah, ini kita isi dulu ya. Ini kita isi dulu. Pertama adalah yang perlu diketahui adalah untuk KDKI1 dan IPK KDKI1 dan KDKI2 dan IPK KDKI2 itu tidak ada KKM-nya. Ini kita blok ya. Ini tidak ada KKM-nya. Tidak ada ya. Tidak ada. Karena ini tidak ada nilainya karena melalui pembiasaan. Nah, ini melalui observasi atau lainnya, nanti kita jelaskan. Nah, yang ada angkanya itu adalah hanya KDKI3, KDKI4. Setelah ini kita isi ya, isi nilainya ya, isi sampai ini ya, kita isi. Nah, ini muncul ya, ini coba dilihat ya. Ini IPK 311 ini saya nilai 90. Maka apa? Karena ini mudah. Jadi jika materinya itu mudah, maka nilainya harus tinggi ya. Jadi kalau ini mudah, beda lagi dengan ini ya. Ini adalah mengenali cara melafal huruf itu sedang, maka nilainya jadi 5. Terus ini yang sulit ya, ini menirukan lafal ya, huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya itu sulit ya. Jadi tingkat kompleksitas itu tinggi, maka nilainya saya beri nilainya adalah 60. Jadi 60 udah lulus,
Jadi karena sulit. Kalau ini pasang 90, nanti dampaknya banyak ya, anak yang tidak lulus ya. Ini kita pasang 60 karena mengapa? Karena materinya adalah sulit. Nah, ini 60 ya, 60. Nah, ini adalah contoh kolom ketiga adalah kolom praktitas. Nah, yang kolom 4 adalah daya dukung ya, ini. Daya dukung ini. Jadi daya dukung itu adalah media atau gurunya atau sarpras atau sumber ajar. Karena ini adalah berbasis PPK, berbasis IT, berbasis link semuanya. Itu era sekarang itu saya patok nilainya adalah tinggi ya. Jadi ini daya dukungnya dalam RPP ini saya buat tinggi karena udah pakai wifi, udah pakai link internet. Jadi ini tak buat ini ya. Jadi tak buat masing-masing ya ini. Nah, ini tak buat 90. Nah, ini semua sama. Jadi 90 karena ini gurunya udah punya skill IT, terus muridnya udah punya juga bisa akses. Ini sama. Ini berbeda dengan komplek. Kok Marti beda. Ini 90 ya, ini 75, ini adalah 60. Ini beda. Yang beda adalah komplek sisa materi per indikator. Nah, yang tiga adalah intake siswa. Nah, ini intake siswa ini jika siswa itu yang masuk itu pintar semuanya, ini nilainya tinggi. Jika yang input siswa itu adalah sedang, ini nilainya 65 sampai 80. Jika inputan itu pas-pasan ya, belum bisa apa-apa, masih pas ya, ini nilainya 50 sampai 64. Nah, ini tak buat ini adalah tak buat nilainya tinggi ya, karena ini sesi saya itu di SD kota ya, mungkin beda di SD yang lokasinya di desa. Ini tak buat ya, ini nilainya adalah 80, adalah antara sedang ya, jadi antara high dengan rendah. Ini nilainya saya buat 60. Nah, setelah itu ya teman-teman, kita sudah selesai ya. Ini diambil rata-rata ya, ini ada rata-rata, jadi ada diambil rata-rata ini ya. Jadi ada ambil rata-rata ya, rata-rata diambil, rata-ratanya berapa, dijumlah terus dibagi 3. Nah, ini ketemu ya, ini ya, jadi ketemu. Nah, ini berarti udah ketemu ya nilainya. KKM untuk KT, KI 3 untuk IPK 1311 itu adalah 86,66. Jadi kita ambil rata-rata semua ya, ini udah ketemu ya, ini rata-rata KKM per indikator. Nah, terus yang kolom yang akhir itu dijumlah KKM, semua indikator itu dijumlah menjadi KKM dalam satu materi pokok ini ya, ini. Nah, ini jadi saya jumlah ini, jadi dibagi 3 ini ya. Jadi rata-rata KKM materi pokok dalam satu RPP adalah 82,91. Nah, jika nanti
sesuatu itu nilainya 80, maka dia kena remedi. Jadi harus lebih. Jika nilainya nanti ada yang nilainya 90, maka dia kena pengayaan. Jadi ini adalah minimal lulus itu ini. Kalau di bawah ini maka mereka tidak lulus. Kalau di atas ini mereka lulus. Ini KKM untuk materi pokok huruf-huruf ijazah. Ini per LPP beda. Jadi per LPP itu KKM-nya beda. Nah, ini terus langkah berikutnya teman-teman, kolom 7 ya ini. Jadi kolom 7 ini adalah teknik penilaian ke teknik penilaian ya. Ini harus teman-teman harus tahu rambu-rambuannya dalam K13. Nah, ini ada 3 ya ini. Ada teknik untuk nilai sikap, nah, baik sikap spiritual atau sikap sosial. Jadi ada teknik untuk KI 3 adalah aspek penguatan, ini adalah teknik KI 4 adalah keterampilan. Ya, ini kita baca nih untuk teknik penilaian KI 1 adalah sikap itu. Ini ada utama ada penunjang ya. Yang pertama adalah bisa pakai observasi. Jadi ini dilakukan di kelas oleh guru. Nah, yang dua bisa oleh guru BK atau wali kelas. Nah, ini boleh. Yang bentuk penunjang itu adalah bisa pilihan diri atau antar teman. Yang ada tambah lagi adalah jeda. Ini bentuk-bentuk penilaian sikap. Nah, kita coba masukkan ke kolom 7 ya ini nih. Jadi ini adalah bentuknya ya ini. Nah, ini ya. Ini apa isinya ini? Kolom 7 dengan kolom 8 ini untuk sikap sama. Lembar penilaian observasi. Ya, ini untuk sikap sebenarnya dilakukan oleh guru ketika siswa mengajar di ikut pembelajaran. Nah, ini lembar penilaian diri ya, ini adalah observasi. Ini adalah observasi. Ini adalah diri ya, diri ya. Ini adalah antar teman ya, teman. Nah, ini adalah sikap jenda ya, ini jenda. Ini teman-teman milih salah satu ya ini. Kalau ini milih salah satu ya atau 2. Yang wajib adalah pertama. Yang ini adalah penunjang ya. Ini boleh di del ya, ini boleh di del. Nah, ini 1 nah, boleh ya. Jadi tidak harus semua. Jadi teman-teman boleh ini. Yang wajib ini ya. Yang lainnya adalah penunjang ya ini. Kita gambar lagi ya ini. Ini adalah bentuk adalah tadi adalah bentuk sikap ya ini. Jadi ini kita kembalikan ke awal ya ini. Jadi ini ya ini. Yang IPK KDKI 2 sama ya, ini sama. Terus kita masuk ke teknik
pilihan KD KI 3 adalah aspek pengetahuan. Nah, ini ada beberapa teknik ya yang bisa kita gunakan. Ya, ini ada tes tulis, ada tes lisan, ada tes penugasan. Nah, ini tes tulis ada benar salah, ada pilihan ganda, ada menyodorkan, ada isian, ada uraian. Tes tulisan bisa kuis, bisa tanya jawab. Tes penugasan itu bisa dalam bentuk PR di rumah. Jadi tugas ya ini. Kita letakkan terang kita isi ya KD KI 3 ya ini. KD KI 3 ya ini. Ini saya buat. Jadi saya share ke grup ya ini. KD KI 3 ya ini. Jadi ini bentuknya ya ini. Jadi pertama untuk IPK KD 311 itu saya pakai tes tulis karena masih kelas 1 biasanya menjodohkan ya ini untuk soal berapa ini soal sebarang soal ini jadi adalah nomor 1, nomor 2 sampai nomor 29 aku udah siapkan soal. Ini guru-guru teman-teman nanti buat soal sesuai dengan IPK yang dibuat. Nah, ini ada ini ada menjodohkan ya ini. Jadi ini terus ini sama ini ya ini. Jadi ini tak blok yang di sini adalah ini ya ini. Jadi ada soal nomor 1, 2 ini ya. Ini 30, ini 31, ini 32, ini 33 sampai 36. Ini masih lagi ada yang soal menjodohkan itu sampai soalnya 44. Nah, ini 44 ya. Ini baru kita buat soal lagi untuk tes tulis ini menemukan dari makhrajul huruf ini pakai pilihan ganda ini ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, terus ini 6, terus ini adalah 7, nah ini 8 sampai nomor 15. Ini adalah untuk KD KI 3. Nah, untuk KD KI 4 ini beda lagi ya. Untuk teknik penilaian KD KI 4 itu ada ini ya. Pertama ada praktek. Ya. Yang kedua adalah produk. Buat peta, buat kubus, buat lainnya ini produk ya. Kalau praktek ya praktek. Yang ketiga adalah proyek ya. Yang empat adalah proto-bluso, ini telek lain ya. Ini kita tinggal memilih sesuai dengan kakao di indikator KD KI 4. Nah, ini udah saya beri tutorial ya. Ini adalah ini kita buka ya filenya. Nah, ini ya ini. Nah, ini karena ini adalah ini menirukan itu kan praktek ya. Jadi semua menirukan itu adalah praktek. Menyajikan itu adalah performance. Jadi membuat itu adalah produk. Jadi ini saya tulis praktek. Nah, apa nih lembar instrumen lembaran praktek per KD per indikator. Untuk KD KI 4 ini ada harus nambah. Nah, udah selesai ya ini. Nah, ini baru kita selesai. Kita harus melamparkan ya semua soal dengan semua instrumen yang ada. Nah, ini udah selesai teman-teman. Nah, ini
perlu diperhatikan ya. Tugas berikutnya adalah buat lembar ini ya. Ini adalah kerjakan LK 19 yaitu KKM ya. Nah, terus selesai ya, dikirim ke Google Classroom. Yang dua adalah buat lembar instrumen penilaian sikap spiritual. Itu ada di buku worksheet ya, ada itu. Jadi teman-teman bisa buka di buku, ada itu ya. Di buku saya itu ada ada panduan ini ada ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di buku yang saya bagikan itu ada ini ya, ada ini. Jadi ini ada ini ya, ada ini. Jadi teman-teman tinggal ngisi ya. Jadi nanti bisa ngopi dari lembar kerja untuk KKM itu bisa ngambil dari buku yang udah saya bagi ya, itu ini ya, pokoknya adalah ini ya, ini buku mana itu ya, ini adalah ya, ini buku ini ya, ini. Nah ini teman-teman udah megang buku ini kan. Nah ini udah semua. Ini lihat halaman terakhir itu ada ya, ada ini ya, ada KKM ya, ada format KKM ya ini, terus ya ini, terus nah ini masih terus ya, terus ini ada RPP ini ya, ini ya, ini. Jadi ini lambar ya, ini tinggal ngisi, nanti ini tinggal ngisi ya, ngisi namanya, terus ini tinggal ngisi, teman buat soal ya, terus ini ada soal, ini ada jawabannya, ada skornya, ada soal lagi ya. Ini ada untuk KD KI 4 itu harus ada lembar per indikator. Nah ini ada ya. Jadi nah ini ya, ini pasti bisa ya, udah jelas ya ini. Jadi ini bisa dilihat di buku yang udah saya bagi ya. Jadi yang berikutnya adalah mohon perhatian, mahasiswa dinyatakan lulus apabila lulus OTS. Bagi yang tidak lulus OTS maka nanti tidak lulus. Jadi mohon semuanya cek ya. Jadi udah saya komen di grup itu siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Bagi yang tidak lulus berarti tidak lulus OS ya. Ini mengirimkan satu file RPP all dari awal sampai lampiran soal itu, sampai ini sampai KKM sampai lampiran itu yang telah diupdate sampai lembar KKM. Jadi ini harus diperhatikan ya. Ini mahasiswa dinyatakan lulus apabila lulus UTS. Yang dua
kirim satu file ya, file bisa PDF, bisa Word ya, RPP all di awal sampai selesai ya, yang telah diupdate sampai lembar KKM berdasar lampirannya adalah soal sampai akhir ya. Jadi pengiriman tugas akhir tanggal 11 sampai tanggal 20. Jadi ada waktu 10 hari, 2 minggu ya. Ini hari ini kan udah OAS, jadi untuk melakukan saya tidak ada OAS. OAS-nya adalah antum semuanya kirim tugas RPP ya. Di atas tanggal tersebut ya diniarkan tidak lulus. Jadi batas akhir kirim tugas melalui Google Classroom ya ini tanggal 20 Desember pukul 24 ya. Ini ya, di atas tanggal itu saya nyatakan tidak lulus ya. Jadi ada waktu 2 minggu, mohon teman-teman giat, semangat, pasti bisa. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku dosen mengaku semoga ilmu yang kita pelajari hari ini, hari pertama sampai hari ini, berkah, manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Saya yang kedua, saya mohon maaf jika kurang nyaman dalam menyampaikan karena masih dalam terapi untuk bicara pasca bedah ke tumor di kepala. Jadi semoga kita sehat semuanya, tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tekari dengan bacaan Alhamdulillah, mari kita doa bersama-sama dengan bacaan 4 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman semangat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.